Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom, hai. Shalom kakak-kakak. Ada Kak Adela, Kak Ariel, Kak Hendro, Bang Philip, dan Kak Caroline. Semua. Apa kabarnya semua hari ini? Pastinya bersama Yesus kita dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Kak Caroline kita bersuka cita sekali bisa beribadah bersama anak-anak sekolah minggu. Walaupun adik-adik sekolah minggunya harus di rumah. Iya ya Kak ya. Ya, tapi satu yang kita yakini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Gak ada. Pastinya, pasti adik-adik sama ya sukacita dengan kakak-kakaknya di sini ya. Ya, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu bersama, dan sebelumnya adik-adik sekolah minggunya duduknya yang rapi. Ya, duduknya manis. Duduk manis dulu, duduk manis, terus siapkan dirinya. Yuk kita lipat tangannya sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memuji namamu. memuji namamu. Kami sebentar lagi akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di dalam ibadah kami. Sucikan dan kuduskan kami untuk kami dapat melaksanakan ibadah kami. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Yuk adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Walaupun kita udah gak pernah ketemu Kak satu dengan yang lain, ya, Kak, tapi kita masih tetap saling merindukan ya Kak ya. Ya, Kakak dong. pasti masih kita saling mendoakan pasti. Iya, saling mendoakan. Kita satu di dalam doa. Ada kakak doakan anak sekolah minggu pastinya ya. Pasti. Tapi anak sekolah minggu doakan kita nggak ya? Pastinya ya Kak ya. Mudah-mudahan ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Yuk tepuk tangannya dulu yuk buat Tuhan Yesus. Kita katakan hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
semangat. Oh, Iya ya kan Kak Aurelin? Kita harus undang hadirat Tuhan dengan sukacita datang ke rumah kita. Betul. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita katakan, Yesus di dalam rumahku. Kita harus senang-senang bersukacita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik semuanya yang lebih semangat lagi. Tangannya. Buat gerakannya ya. Bergerak. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus bersama dengan kita Kak Karolin, sukacita kita pastinya penuh. Kak Karolin, karena sukacita kita udah berlimpah nih sekarang, kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Kak. Yuk adik-adik semuanya duduk kembali. Nah, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, oke. Kita tutup matanya. Mari kita naikkan pujian, katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Angkat tangan kita ke atas sama-sama. Ku sembah Kau
bersyukur ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hai adik-adik semua, gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga sehat semua ya. Tapi kakak percaya bahwa bersama Yesus, apa? Kita dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Nah, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan juga sekeliling kita. Nah, kakak mau kasih tahu caranya ya. Dengar baik-baik ya. Nih, lihat gambarnya, kelihatan nggak? Nah, yang pertama, kita harus selalu pakai masker kalau kita keluar rumah ya, walaupun kita sehat. Yang kedua, kalau kita batuk atau bersin, tutup pakai tisu atau pakai sapu tangan. Kalau nggak bisa, kalian bisa tutup pakai lengan baju. Yang berikutnya, rajin cuci tangan. Apalagi kalau baru habis main. Nah, cuci tangan pakai sabun 20 detik, kemudian dibilas pakai air bersih dan keringkan dengan handuk. Nah, berikutnya apa ya ini ya? Ini artinya jaga jarak. Tahu nggak adik-adik? Virus corona itu paling jago lompat. Jadi, kita harus tetap jaga jarak kalau kita lagi di luar rumah ya, supaya kita terhindar dari lompatan si virus corona ini. Nah, hari ini kita beribadah dari rumah. Nah, walaupun kita beribadah dari rumah, kita harus tetap menjaga tata tertib kita. Nih, kakak kasih lihat aturan atau tata ibadah kita pada saat kita beribadah dari rumah. Yang pertama, nih, pakai bajunya yang rapi dan sopan ya. Nggak boleh pakai piyama, apalagi baru bangun tidur, belum mandi, belum cuci muka, ih bau. Jadi tetap harus pakai baju yang rapi dan sopan. Yang kedua, nggak boleh makan, nggak boleh sambil ngemil, nggak boleh ngobrol, apalagi sambil main. Memang sih suasananya berbeda dengan di gereja, tapi walaupun di rumah kita tetap harus jaga bagaimana beribadah dengan tertib dan sopan.
Yang berikutnya, nah ini ya, nggak boleh ngobrol. Nah selanjutnya, siapkan Alkitab dan alat tulis supaya bisa mencatat apa firman Tuhan hari ini. Dan yang terakhir, yuk Papa dan Mama, ajak adik-adiknya untuk beribadah dengan baik. Dan Papa Mama juga ikut mendampingi ya, supaya pesan-pesannya tersampaikan bisa saling diingatkan selama di rumah. Nah, kita siap ya melaksanakan ibadah. Kok kayak bau ya? Bau apa nih ya? Kayak bau daging bakar. Adik-adik, cium nggak? Baunya makin lama makin tercium. Kayak ayam bakar. Bikin lapar. Aduh. Adik-adik nggak cium ya baunya ya? Dari sini kecium banget. Nah, kakak jadi ingat. Zaman dahulu, bangsa Israel itu selalu membakar kurbannya dari mezbah. Nah, kalau pada saat itu mereka semua bakar kurban, aduh baunya pasti tercium kemana-mana ya. Aduh enak banget, baunya pasti sedap sekali. Nah, kata mezbah. Adik-adik, ada yang udah pernah dengar belum? Kata mezbah. Ada yang udah, ada yang belum ya? Nah, kakak kasih tahu ya. Mezbah itu diambil dari kata Ibrani, yaitu misbeach. Artinya tempat kurban persembahan. Nah, mezbah ini terbuat dari tanah, dari batu, ada juga yang dari tembaga, ada juga yang dari emas. Nah, di mezbah ini bangsa Israel biasanya mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan, juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran mereka. Oke, sekarang kita mau dengar cerita ya. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Oke, iman timbul dari apa? Ya, pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Ya, firman Kristus. Betul. Jadi kita hari ini mau siapkan telinga kita ya untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kakak mau kasih tebak-tebakan. Oke, ceritanya hari ini tentang seorang nabi. Nabi ya. Namanya terdiri dari 1, 2, 3. Dari 3 huruf. Nah, ada yang udah tahu? Oke, kakak kasih tahu satu lagi ya. Nabi ini disuruh Tuhan bikin kapal. Tapi nggak sembarang kapal. Kapalnya gede banget. Kapalnya gede banget. Nah, udah ada yang tahu nih. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Oh, yang itu. Oh, itu bisa. Oh, apa. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Namanya Nabi Nuh. Betul, tepuk tangan. Yeay, hari ini kita mau dengar cerita tentang Nabi Nuh. Ada yang udah pernah dengar kan? Nah, ada juga yang belum. Jadi, duduk manis ya, kita mau dengar cerita tentang Nabi Nuh. Nah, cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai 22. Yuk, yang harus mencatat, siapkan kertasnya, alat tulisnya, kita catat ya. Natsnya dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai 22. Oke, siap ya? Pada suatu hari, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dan mereka tiba di bumi. Mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Lama kemudian, manusia bertambah jahat. Jadi, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan Tuhan mau membinasakan semua makhluk yang pernah diciptakannya. Ih, ngeri ya. Tapi, ada satu orang yang sangat dikasihi Tuhan dan mau diselamatkan. Namanya Nabi Nuh, betul. Nah, tapi Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, ya. Membuat kapal yang besar, namanya Bahtera. Oke, terus
Nabi Nuh setiap hari bikin, wah dengan rajin dia potong kayu, dia pasang, potong pakai pukul-pukul pakai palu, pakai paku, dan akhirnya kapal itu jadi. Nah setelah jadi, Tuhan menyuruh Nuh beserta seluruh keluarganya. Keluarganya itu ada Nuh, ada istrinya, ada anaknya 3, laki-laki semua, namanya Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istrinya itu untuk masuk semua ke dalam bahtera. Nah, ini kapalnya udah jadi. Selain keluarganya, ternyata Tuhan juga memerintahkan hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera. Ih, coba lihat. Ada apa aja nih ya hewannya ya? Nih, yang satu bunyinya meow, meow. Hah? Binatang apa tuh? Ya, kucing, betul. Yang kedua yang ini, suaranya apa tuh namanya? Ya, anjing, betul. Berikutnya yang ini, yang kedengeran suara langkahnya. Bum, dung, dung, dung. Wah, besar sekali hewannya. Pakai belalai, namanya gajah. Berikutnya yang ini. Wah, suaranya gak kedengeran, tapi dari jauh kelihatan lehernya tinggi banget ya, panjang lehernya. Apa namanya? Ya, jerapah. Berikutnya ada juga hewan yang terbang-terbang. Cit, cit, cuit, 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 cuit. Nah, kalau pagi itu sering kedengeran ya, namanya burung. Wah, seru ya. Ternyata kayak kebun binatang di dalamnya. Nah, setelah itu semua masuk dan hujan turun selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, gak cuma sehari loh, tapi 40 hari 40 malam. Aduh, dingin, basah semua. Akhirnya air bah datang. Wah, dengan gemuruh airnya. Akhirnya seluruh muka bumi tertutupi, bahkan puncak-puncak gunung pun tenggelam. Nah, akhirnya Nuh beserta keluarganya dan hewan-hewan itu terombang-ambing di lautan luas itu ya, dari air bah selama 150 hari. Lama banget ya 150 hari. Nah, setelah itu air bah pun surut. Oke, apa yang terjadi setelah air bah surut? Nah, ini dia gambarnya setelah air bah surut. Apa yang terjadi? Nah, Nuh beserta keluarganya membuat mezbah. Di atas mezbah itu dia mengorbankan daging kurban, dibakar ya, sampai asapnya membubung tinggi. Coba lihat, ada berapa orang nih yang lagi berkumpul untuk mengucap syukur. Oke, yang pertama kita lihat ada Nabi Nuh beserta istrinya. Berikutnya anaknya yang pertama namanya Sem sama istrinya. Berikutnya adalah Ham, anak yang kedua beserta istrinya. Dan yang ketiga Yafet beserta istrinya juga. Jadi coba kita hitung sama-sama ya. Ada berapa orang? Hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya benar, ore. Siapa yang jawab 8 tadi? Yeay, nilainya 100. Oke, mantap. Nah, adik-adik coba lihat. Di atas mezbah ini
ada asap yang membubuk tinggi sampai ke langit, sampai ke atas. Dan ternyata Tuhan mencium harumnya bau kurban persembahan itu. Pasti enak banget ya baunya ya, bikin lapar ya. Nah, ternyata Tuhan mencium bau kurban ini dan hati Tuhan tergerak. Sampai Tuhan itu berjanji tidak akan lagi membinasakan makhluk hidup yang sudah diciptakannya. Keren gak tuh adik-adik? Nah, yang lebih kerennya lagi, Tuhan membuat tanda di langit sebagai tanda buktinya Tuhan berjanji kepada manusia. Kakak kasih tahu ya, buktinya itu bentuknya seperti lengkungan di langit. Nah, biasanya muncul sehabis hujan. Warnanya banyak warna-warni. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, jadi kalau adik-adik lihat ke langit ada pelangi, wah itu adalah tanda janji Tuhan kepada umat manusia. Oke, nah selain Nabi Nuh, banyak juga tokoh-tokoh Alkitab lain yang juga membuat mezbah di dalam Alkitab. Contohnya ada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan banyak lagi. Tapi walaupun ada mezbah yang terbuat dari emas, ada satu mezbah yang sangat agung dan mulia. Tahu nggak adik-adik tempatnya ada di mana? Ayo, kakak kasih tahu ya, dengerin baik-baik. Mezbah yang paling agung itu adanya di puncak bukit Golgota, yaitu di salib Kristus. Kenapa begitu? Karena di salib inilah Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan pakai darah lembu, kambing, domba, bukan. Pakai darahnya sendiri loh untuk menebus dosa-dosa kita semua juga. Dan dengan darahnya itu, hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan lagi. Nah, adik-adik mau kan dipulihkan dan dikuatkan? Nah, adik-adik juga bisa bikin mezbah seperti Nuh dan keluarganya. Gimana caranya? Cari batu, ditumpuk-tumpuk, terus cari ayam, dipotong. Gak usah, caranya gampang. Mau tahu? Kakak kasih tahu caranya ya. Caranya adalah panggil papa, panggil mama, panggil abang, panggil kakak, panggil opung, panggil tulang, atau pokoknya semua deh yang ada di rumah adik-adik. Panggil semuanya, berkumpul bersama, duduk, dan satu, berdoa. Kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, baca Alkitab. Nah, gampang kan? Kakak ulangin ya. Duduk bersama, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan baca Alkitab. Tuh, coba lakukan setiap hari persis kayak Nabi Nuh dan keluarganya. Jadi, sekarang kan kita sedang berada di rumah nih. Belajar dari rumah, rajin ya, nggak boleh malas bikin tugas-tugas dari gurunya, pasti banyak kan tugas dari gurunya. Nah, beribadah juga dari rumah. Nah, caranya panggil papa mamanya dan semua orang yang ada di rumah adik-adik untuk berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Juga baca Alkitab ya. Nah, di mana ada 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Yesus, apa? Pasti Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semua. Dan apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus hadir di rumah kalian? Wah, apa coba? 1, pemulihan pasti terjadi. 2, kita pasti dikuatkan. Dan yang ketiga,
virus corona, pergi semua, oke? Nah, sampai suatu hari nanti kita bisa ketemu lagi di gereja. Kakak udah kangen banget sama adik-adik sekalian. Nah, yang terakhir ayat hafalan. Aduh, ada ayat hafalannya. Gak apa-apa, gampang. Minggu depan kita cek ya, masih ingat gak ayat hafalannya? Oke, adik-adik, siapkan kertasnya, alat tulisnya untuk mencatat. Kakak tunggu ya. Berapa detik ya? 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, are you ready? Nah, ayat hafalan kita dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Oke, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Bunyinya adalah, tetaplah berdoa. Gampang kan? Coba kita ulang lagi ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Bunyinya, tetaplah berdoa. Nah, tuh adik-adik bisa kan? Nah, oke, kakak ulang ya. Kita review dari awal. Nah, ceritanya hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai 22. Ceritanya tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh Tuhan bikin bahtera yang besar. Kemudian turun hujan 40 hari 40 malam. Kemudian air bah datang. Sampai seluruh muka bumi tertutupi. Setelah itu air bah surut. Nah, setelah air bah surut, Nuh keluar dari bahtera, dan apa yang pertama kali dia lakukan? Dia membuat mezbah bersama keluarganya. Dia bakar daging kurban persembahan dan asapnya membubung tinggi ke atas langit sampai Tuhan mencium baunya. Harum sampai tergerak hatinya untuk tidak lagi membinasakan makhluk-makhluk yang pernah diciptakannya. Nah, jadi adik-adik juga bisa seperti Nuh, yaitu membangun mezbah keluarga. Caranya kumpul sama papa, mama, abang, kakak, semua orang ya. Duduk bersama, berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Bisa adik-adik? Nah, sebelum kita tutup, kita akan nyanyi satu lagu. Oke? Lagunya adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu lagi. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke. Tutup matanya, kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang akan menuntun kami menuju jalan kebenaran dan keselamatan kekal. Kami hanya manusia yang lemah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa di dalam nama Yesus kami diberikan kekuatan untuk dapat membangun mezbah keluarga. Kami mau mencintai-Mu ya Yesus dengan cara berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan membaca firman-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini. Kami semua bisa beribadah bersama-sama. Dan kami rindu ya Tuhan, suatu hari nanti Engkau akan memulihkan keadaan ini kembali seperti sedia kala. Dan kami bisa beribadah bersama-sama di gereja. Ya adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Thank you.